Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kaum muslimin, benar-benar berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Makia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Makia berkesempatan untuk berbagi prediksi soal SKD TWK CPNS 2023. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS 2003 ini kembali akan digelar di tahun 2023 ini, dan tepatnya katanya di bulan September mendatang gitu ya. Dan kali ini Makia sudah berhasil masuk di part berapa ini ya? Kalau nggak salah ini part 9 kawan-kawan ya, untuk kita mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2003 ini. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan membahas soal SKD TWK, tes wawasan kebangsaan untuk part 9 ini, yaitu materinya tentang amandemen Undang-Undang 1945, di mana materi ini materi yang banyak muncul di tahun-tahun sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi materi yang harus kita kuasai juga karena termasuk bagian dari pilar negara ya. Jadi ada berapa pilar negara itu yang harus kita kuasai untuk kita menghadapi seleksi SKD CPNS 2023 ini. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silahkan searching lagi video Maki dari part 1 sampai part 9 ya, karena di sana Maki sudah banyak berbagi, baik itu soal SKD-nya tentang TIU, tes intelijensi umum TWK, tes wawasan kebangsaan, maupun TKP, tes keberuntungan pribadi gitu ya. Jadi don't go anywhere, stay tune here. Atau barangkali kawan-kawan ingin membahas beberapa soal yang mungkin kawan-kawan sudah punya, boleh tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin bahas satu-satu, atau mungkin kawan-kawan akan request sebuah materi apapun itu, silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan bahas satu persatu. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu. Di sini semua masalah, namun apa masalahnya? Tebu atau sosro gitu selalu dengan sedang semua itu solution, ya apa? Iya betul, ya sebenarnya sih gitu. Soalnya kayak gini, kita baca mana lagi ya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1969 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bla bla bla. A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 maksudnya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang. Wah, ini ada di sini ya. Ini bukan ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bukan, ini jelas menggantikan undang. Oke, jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa pada saat dekret presiden itu, ini dekret tanggal 5 Juli itu diberlakukan dekret presiden ya, atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya, salah satu isinya adalah isi dekret presiden itu kalau nanti ditanyakan adalah nih, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar, nah itu kan ya, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu gitu. Ini isi salah satu dekret presiden gitu. Dan untuk lebih jelas nanti mungkin Maki bahaskan untuk dekret presiden. Dan waktu itu terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah bahwa MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya. Jadi jawaban yang benar yang A gitu. Nih sejarah begini. Jadi pada masa ini atau yang kita kenal dengan masa Orde Lama sebetulnya ya, yang terjadi 1945 sampai 1965 terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Di antaranya satu, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya waktu masa Orde Lama itu gitu, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Oke, next. Nomor 3. Selalu referensinya ya. Semua itu solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jadi waktu itu pada masa Orde Baru itu kekuasaan tertingginya di tangan MPR ya, bukan di tangan rakyat ya. Jadi kedaulatannya bukan di tangan rakyat.
kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah bla bla bla. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, dan reformasi itu melatar belakangi adanya perubahan undang-undang. Jadi reformasi tahun 1998 nanti tahunnya ini dilakukannya perubahan atau amandemen yang kita kenal itu ya, amandemen. Jadi latar belakangnya itu adanya reformasi 1998 menghendaki adanya amandemen terhadap undang-undang. Nah, jadi kenapa harus ada amandemen? Nah, karena adanya di latar belakangi tuntutan perubahan Undang-Undang 1945. Karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah apa saja? A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini bukan ya, karena tadi ini penyimpangan terhadap undang-undang justru ya. C. Memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai undang dasar, mengganti UUD 1945 menjadi bukan menetapkan surat tertinggi. Jadi kita harus tahu tujuan perubahan atau amandemen UUD 1945 waktu itu. Di antaranya adalah A, yang ini kawan-kawan ya, menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan. Oke, pembahasan dari sini. Jadi ada tujuan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen itu diantaranya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nih tujuannya. Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Itu tujuannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah, jadi boleh dirubah asal sepakatnya tidak mengubah pembukaan Undang UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, state struktur gitu ya, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan NKRI ini, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kalau nanti ditanyakan alasan perubahan Undang 1945 dengan kesepakatan apa saja misalkan. Nah, satu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Kedua, mempertahankan susunan kenegaraan. Ketiga, atau ya NKRI itu ya, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatannya. Boleh berubah asal ada kesepakatan ini gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali ya. Amandemen pertama itu ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Jadi setelah masa reformasi ya 1998 yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa amandemen pertama ya ini 1999 tahunnya. Kalau tanggalnya 21 Oktober ya. 14 sampai 21 Oktober nih, yaitu pada sidang umum MPR. Sementara amandemen yang kedua itu dilakukan pada sidang MPR tahun 2000 nih, 1999 2000 yang berlangsung 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang MPR tahun 2001 nih, tahunnya 2001. Jadi 1999 tahun 2000 2001 gitu. Yang berlangsung 1 November hingga 9 November 2001. Dan amandemen yang keempat itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus. Jadi kalau ditanyakan nanti tahunnya 1999 pokoknya tambah 1 aja lah semuanya. Nah, 2000, 2001 sama 2002. Jadi ada 4 kali amandemen ya, dan 4 perubahan itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa undang-undang tadi harus kita garis bawahi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 nih, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu. Kemudian Undang-Undang Dasar ini ya perlu kita ketahui atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dia mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.
Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan konferensi meja bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Nah, jadi waktu itu ya, makanya ada keluar dekret presiden itu. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi pada RI ya, Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1919 setelah seiring berlakunya dekret presiden Soekarno selepas reformasi 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai dengan tahun 2002. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit nambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan menghadapi seleksi SKD CPNS 2003 ini. Tadi seperti Maki katakan bahwa insya Allah Maki akan selalu update untuk soal-soal ini. Adapun kawan-kawan yang ini buatkan soal tertentu, materi tertentu, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar, karena nanti insya Allah kalau waktu mungkin Maki bahas satu persatu pokoknya kawan-kawan akan berikan. Dan terakhir mungkin yang perlu Maki sampaikan sekaligus mengingatkan ya, bahwa untuk kita mencapai impian menjadi CPNS 2003 ini, jangan lupa kawan-kawan agar memaksimalkan usahanya dan juga memaksimalkan doa. Karena apalagi tidak usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.